Ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan kekhawatirannya terhadap fenomena pemasangan bendera serial anime One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis malam 31 Juli, Dasko menegaskan bahwa aksi itu bukan hanya sekadar ekspresi budaya pop belaka, melainkan sebuah upaya sistematis yang diduga bertujuan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oke teman-teman, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI ini, yaitu yang bernama si Dasko ini, menurut saya orang seperti si Dasko ini adalah definisi orang paling munafik gitu. Dan salah satu definisi orang-orang munafik ya seperti dia gitu. Kenapa saya sebut begitu? Simak penjelasannya biar teman-teman gak paham ya. Ini saya contohin aja. Seseorang dulu pernah berkata begini, asing, dan dia itu kriterianya itu terlihat sangatlah anti asing gitu. Tapi pada akhirnya apa? 280 juta data rakyat Indonesia dijual ke AS untuk negosiasi tarif. Nah, orang itulah yang disebut orang munafik. Hari ini berkata A, besok yang berkata B gitu. Nah, data yang dijual itu ini perlu teman-teman tahu semuanya, bahwa ini adalah data yang berbeda dengan data yang Anda, misalnya Anda daftar Google atau sebagainya gitu. Lalu data itu samakah dengan data yang diberikan oleh negara ke Amerika? Ya tentu beda. Data di pemerintahan itu adalah contohnya gini. Anda daftar Google, pernah nggak Anda masukkan nomor NIK gitu? Enggak kan? Nah, data yang diberikan oleh pemerintahan sana itu sampai situ, sampai nomor ini sebagainya. Nah, teman-teman tahulah bagaimana penjelasan selanjutnya. Nah, kenapa saya sebut Dasko ini juga munafik? Karena orang-orang yang selalu teriak NKRI harga mati, ini semua ingin merusak persatuan, ingin merusak keutuhan, ingin membuat gaduh, adu domba dan sebagainya. Nah, gitu. Sebenarnya orang seperti dia ini orang munafik. Di saat rakyat memberikan ekspresi tentang ketidakadilan di negara ini dengan caranya sendiri, baik mengibarkan bendera One Piece atau sebagainya, langsung dituding apa? Langsung dituding bahwa itu ingin memecahkan belah bangsa. Padahal di situ rakyat the real ingin memberikan kritikan dengan caranya sendiri gitu. Salah satu contohnya kemarin tuh banyak demo. Lalu ada seseorang langsung tuding bahwa demo itu ditunggangi oleh koruptor lah yang membayar demo itu. Sedangkan yang di demo adalah UU perampasan, yaitu UU PA. Yang artinya jika koruptor membayar para pendemo untuk mendemo UU PA itu disahkan, itu kan sama aja tuh. Kayak koruptor ambil kepalanya kasih ke rakyat kan gitu. Makanya otaknya nggak nyampe gitu. Dan kita kembali ke topik, kenapa saya sebut si Dasko ini adalah munafik. Dia teriak bahwa ini merusak persatuan. Dia berkata bahwa ini ingin memecah belah dan sebagainya. Nah kan, seolah-olah dia paling peduli tuh tentang keadilan dan sebagainya. Tapi pada faktanya apa? Pada faktanya dia itu sama sekali nggak peduli tentang apa? Tentang keutuhan negara ini. Dia nggak peduli gitu loh sebenarnya. Dan dia nggak peduli tentang keadilan, itu nggak peduli dia. Itulah buktinya, dia nggak peduli tentang keadilan negara ini, yang mencerminkan bahwa dia tidak peduli tentang keutuhan dan persatuan negara ini sebenarnya. Orang seperti dia nggak peduli. Kenapa saya sebut dia nggak peduli? Karena dia itu nggak peduli tentang keadilan. Keadilan mana tuh yang dia nggak peduli? Ini contoh aja, rakyat beramai-ramai bertahun-tahun sudah lamanya menuntut UU PA disahkan. Lalu dia sebagai wakil DPR RI saat ini, apa responnya? Respon DPR RI selalu yang kita dengar akan dibahas, akan diusulkan, akan ini. Kita udah muak dengar kata-kata itu. Satu permintaan kita dari Sabang sampai Merauke agar UU perampasan disahkan, itu masih aja di rapat-rapat aja, masih di kumpul-kumpul ingin dibahas ini itu. Udah muak kita dengarnya.
artinya satu permintaan kita itu nggak pernah ditepati gitu. Nah giliran mereka mau naikkan pajak ini itu tuh udah naik aja gitu ya. Nah makanya saya sebut orang seperti si Indasco ini salah satu definisi orang munafik, karena orang seperti dia seolah-olah paling peduli tapi sebenarnya tidak gitu. Jika dia peduli sudah sangat dia gempar-gempar dong, pasti dia sangat berusaha tentang undang-undang yang dituntut oleh rakyat, karena dia itu sebagai wakil rakyat, sebagai babunya rakyat ya kan, harus mendengar apresiasi rakyat tentang yang dituntutnya adalah UU PA perampasan. Dia pasti akan memperjuangkan itu mati-matian, tetapi pada faktanya tidak gitu. Cuma satu aja nih pertanyaan saya untuk si Indasco munafik ini ya kan, untuk apa ada persatuan itu jika keadilan itu tidak ada? Untuk apa itu semua ya kan? Negara ini mengaku merdeka. Ini saya kasih paham sih kok si Indasco ini, negara yang mengaku bahwa dia ialah negara merdeka harus disertai dengan keadilan yang seutuhnya. Jika negara itu tidak disertai dengan keutuhan, keadilan sebenarnya, berarti negara itu belum seutuhnya merdeka ya. Ini pertanyaannya cuma satu aja ke si Indasco ini, untuk apa ada persatuan jika keadilan itu nggak ada? Untuk apa coba? Seolah-olah paling NKRI, seolah-olah paling peduli, padahal nyatanya nol juga. Jelas ya si Indasco ini. Jadi kalau boleh saya jujur, si Indasco ini salah satu orang kekurangan otak. Yang saya heran, orang seperti si Indasco ini kok bisa menjadi wakil DPR. Siapa sih yang milih ini orang kemarin?